dari pengamatan saya dari setelah ya sejak 2006 lah saya menangani pasien-pasien autis, ternyata mengerucut pada suatu sebab. Jadi pada kasus anak-anak autis ini terjadi blocking. Blocking ya? Ya. Apa itu tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video seni akupuntur ala Dr. Agung. Di sini saya bersama narasumbernya yaitu Dr. Agung Prayitno, dokter spesialis akupuntur medik. Oke sahabat semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman tentang anak-anak autis ya dok ya? Ya. Oke, menurut Dr. Agung itu seperti apa sih anak-anak autis itu? Ya. Terima kasih Mas Brian. Ya. Jadi sebelum saya menjelaskan masalah anak autis, saya memberikan gambaran masalah anak normal. Jadi anak normal mulai umur 1,5 tahun ke atas itu dia sudah mulai belajar. Bisa belajar dengan cara apa? Dengan cara melihat, mendengar, kemudian menelipkan perilaku dari orang-orang sekitar dia, terutama lingkungannya. Nah, pada anak-anak autis itu terjadi hambatan. Jadi anak-anak tersebut tidak bisa belajar secara normal, sehingga timbul gejala gangguan komunikasinya terganggu, karena dia nggak bisa mencerna apa yang di suara yang masuk. Kemudian interaksi sosial juga pasti terganggu. Kemudian perilaku juga otomatis terganggu. Nah ini hubungannya dengan timbulnya kayak hiperaktif segala macam. Ya gitu. Kenapa bisa seperti itu sih dok? Nah ini yang mau kita jelaskan. Jadi inti masalahnya ya, dari pengamatan saya dari setelah ya sejak 2006 lah saya menangani pasien-pasien autis, ternyata mengerucut pada suatu sebab. Jadi pada kasus anak-anak autis ini terjadi blocking. Blocking ya? Ya. Apa itu tuh? Blocking? Jadi intinya gini, ada hambatan atau sesuatu yang ngeblok fungsi otak. Menutup atau apa? Menghambat kerja otak sehingga dia tidak bisa bekerja secara normal. Itu sebenarnya yang terjadi. Apa yang dirasakan sebenarnya oleh anak-anak autis ini dok? Ya, kalau menjelaskan masalah apa sebenarnya yang dirasakan anak-anak autis ini, sebetulnya saya sangat merasa sedih karena banyak pemahaman di luar yang menurut saya kurang pas. Anak-anak autis karena adanya blocking tadi, dia tuh sebetulnya mengalami gangguan sakit kepala. Oh, sakit kepala ya? Memang tergantung dari grade-nya ya, kalau ringan, sedang, berat ya. Untuk grade yang berat itu sakit kepalanya itu sangat mengganggu. Tapi karena dia belum belajar, belum memahami apa itu sakit atau apa, jadi yang dia rasakan itu cuma nyeri. Dia nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya yang lebih parah lagi sampai timbul gejala tantrum, didot-didotin. Karena itu ya sakit itu kepalanya sebenarnya. Iya. Buat anak-anak autis itu ya. Nah otomatis ini dampaknya jadi kemana-mana. Iya. Dok, apalagi sih dok efek blocking ini terhadap anak-anak yang didiagnosa dengan kasus autis ini? Jadi gini, Mas Bian ya. Efek blocking pada anak-anak autis ini sebetulnya imbasnya sangat luar biasa, sangat banyak dan sangat bervariasi. Jadi tiap anak itu bisa berbeda-beda. Apalagi ya, tergantung berat ringannya tadi ya, grade-nya. Contohnya aja misalnya dari sisi pengaruhnya faktor emosi misalnya. Jadi efek blocking tadi ya, jadi efek blocking di kepala tadi, anak tadi kan belum bisa belajar atau belum memahami reaksi emosi di diri anak tadi. Maksudnya gini, anak tadi mau sedih, mau senang, mau ya istilahnya gembira atau marah, itu dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Nah ini sering terjadi di lapangan ya, maksudnya di klinis sering terjadi pada anak-anak yang belum memahami emosi tadi. Sering kali kejadian misalkan kena paku, kena pintu sampai berdarah-darah, jatuh berdarah-darah, dia tidak bisa mengekspresikan diri. Apa
harus nangis untuk merasakan sakit atau harus ketawa, jadi dia cuma diam aja. Itu salah satu efeknya ya. karena otak anak tadi tidak bisa menganalisa emosinya, jadi belum terbentuk. Itu salah satunya. Kemudian ada juga efek blocking tadi membuat saraf sensoris anak itu jadi lebih sensitif. Maksudnya anak itu jadi sensoris tadi bisa bersifat indrawi ya, misalkan perabaan, penglihatan, pendengaran, merasa, itu bisa terjadi di mana aja ya. Contohnya aja misalkan yang sensitif perabaan, itu anak dipegangin aja kadang merasa kesakitan. Makanya kebanyakan anak-anak autis ini paling tidak suka dipegang kepala belakang, punggung, itu dia paling nggak suka. Sensitif banget ya. Sensitif. Jadi reaksinya tuh yang diistilahkan hipersensitif. Berlebihan jadi. Ya, pada kasus-kasus yang ringan, yang nggak kelihatan, yang sampai dewasa, misalkan dia ada hipersensitif di penglihatan atau di pendengaran, kadang yang sekarang diistilahkan jadi anak-anak indigo. Merasa mendengar sesuatu yang nggak kelihatan segala macam. Itu yang terjadi. Yang sebutnya hipersensitif sebenarnya ya. Sebenarnya reaksi hipersensitif dari saraf sensorisnya. Autis ini ada grade-grade-nya dok ya? Ada ya? Ada. Seperti apa aja dok? Jadi misalkan grade ini kan tergantung dari berat ringannya blocking tadi. Ya, efek blocking kalau didapat dari lebih berat dan dari usia yang dini, otomatis anak tersebut belum bisa belajar apa-apa. Nah itu yang dibilang autis murni. Ya, dia masih nggak bisa dikendalikan segala macam. Ya. Kemudian yang grade lebih ringan, efek blockingnya mungkin nggak terlalu ketat atau nggak terlalu berat. Jadi anak sempat belajar, bisa komunikasi lah atau bisa interaksi lah, tapi tetap saja ada kendala. Yang lebih nggak kelihatan lagi yang grade-nya ringan. Jadi dia tidak sampai merasakan sakit kepala yang seperti anak normal biasa aja. Iya, cuma dia rasanya nggak nyaman. Efeknya apa? Jadi anak-anak gitu cenderung lebih emosional. Emosinya bisa dibilang labil ya. Turun gitu. Terus egonya lebih tinggi. Itu yang paling ringan tuh ya? Ya, paling ringan. Otomatis yang berat ya pasti ada juga. Cuman yang paling ringan itu yang paling bisa lebih dideteksi itu dengan gejala-gejala yang tersamar tadi. Iya. Terus ada kecenderungan juga anak-anak yang berbakat autis tadi lebih gampang bosenan. Bosenan ya. Jadi nggak fokus ya? Ya, otomatis efeknya nggak fokus karena dia merasa nggak nyaman di kepala. Ya, suruh ngerjain sesuatu dia udah bisa, suruh ngulang lagi dia nggak mau. Tapi suatu saat dia ngerjakan itu bisa, walaupun tidak sepengetahuan kita ya, dia bisa ngerjain. Itu karena memang kelebihan anak-anak autis tadi, dia aktivitas otaknya tuh sangat aktif, tinggi. Jadi termasuk orang-orang yang spesial sebetulnya. Cuman penanganannya tadi harus benar-benar bagus. Jadi potensinya biar bisa keluar. Kalau didiamkan begitu aja dari mulai balita seperti tadi efek ringan itu, mungkin mulai dari kecil ya, kita diamkan aja. Mungkin ada orang tua yang anggap itu bukan apa-apa, mungkin proses kedewasaan ataupun apa, itu akan terjadi seperti apa dok? Nah itu sebenarnya cerita masa itu lebih kompleks lagi, mungkin pembahasannya nggak cukup di ini ya satu konten lain lah gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi karena ini salah satu pengalaman klinis saya pribadi. Yang perlu penjelasan yang lebih detail, lebih spesifik untuk kasus-kasus yang ringan. Kalau kita masyarakat awam nih dok, untuk mendiagnosa anak kita ini autis atau bukan itu seperti apa sebenarnya protokolnya dok? Sebetulnya gini, di dunia medis ini ada dokter-dokter yang memang mempunyai kompetensi di bidang diagnosa autis ini. Ya. Jadi biasanya pasien yang datang ke tempat kita itu adalah pasien yang sudah terdiagnosa dari
Oh, dokter dokter spesialis tadi. lainnya ya, oke ya. Gitu. Jadi kita Rekan-rekan sejawat dokter, ya. gitu. Dan setelah kita terapi, biasanya kita juga komunikasinya ke dokter yang menangani sebelumnya. Oke. Jadi Iya. tidak terputus Iya. dan lebih objektif evaluasinya. Iya, betul. Iya. Melibatkan rekan-rekan sejawat lainnya. Iya. Jadi begitu ya cara memahami anak-anak dengan autis ini ya. Dok? Ya, ya Mas. Ya. Begitu cara saya memahami anak-anak penderita autis, sehingga dari situ dengan pemahaman secara holistik tadi di bidang keilmuan saya bisa merumuskan terapi untuk anak-anak autis. Pengobatan. Ya, pengobatannya harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, metodenya apa, misalkan untuk di bidang saya dengan akupuntur, otomatis saya menggunakan metode akupuntur, yaitu dengan needle atau dengan laser. Laser puntur itu pengganti jarum, jadi untuk anak-anak tidak menyebabkan reaksi nyeri atau traumatis, nggak ada ya. Dan pemakaian jarum pada anak-anak bermasalah dengan autis ini sebetulnya tidak menakutkan. Ya, selama ini mungkin mendengar kata jarum aja orang udah takut dah ya. Ya. Saya ada teman itu takut banget gitu dong kalau mendengar kata jarum itu ketakutan banget. Itulah. Padahal Pak ya jadi nggak seperti itu ya. Tidak, sebetulnya yang ketakutan itu justru orang tuanya. Oh. Anaknya sendiri tidak takut. Kan saya tadi jelasin bahwa anak-anak autis itu belum memiliki emosi. Jadi dia mau sakit, mau apa tuh dia flat aja, datar aja reaksinya. Oh. Justru dengan perkembangan terapi setelah saya terapi berjalannya waktu, mulai nimbul emosi, itu justru poin positif yang saya ambil. Oh, berarti ini anak udah ada perbaikan. Maksudnya tuh udah mulai terasa sakit, Iya, terasa anak sudah mulai ada feedback lah gitu ya, ada reaksi, ya, entah itu nyeri atau kesakitan atau menolak, gitu. Jadi pada tahap-tahap awal terapi, biasanya anak justru lebih welcome gitu ya, lebih mereka bisa menerima gitu. Betul, ya. karena dengan efek penusukan jarum, anak merasa lebih nyaman. Iya. Jadi apa yang dirasakan seperti sakit kepala yang itu setelah dia nyaman. Oh. Jadi jarang sekali, bahkan tidak mungkin anak-anak yang kita pasang needle di kepala itu terus dia mencabut. Iya. Jarang sekali. Walaupun itu grade-nya itu udah seperti apa ya? Iya. Oke. Terutama tadi karena dia nggak paham, belum paham. Si pasiennya anaknya. Ya, belum paham secara emosional ya. Malah mungkin yang dirasa malah orang tuanya ya dok ya? Iya, yang ketakutan itu orang tuanya. Jadi harus ada pemahaman juga. Betul. Sebelumnya berarti harus ada konsultasi bahwa tindakan-tindakan ini akan menggunakan misalkan needle-needle seperti ini, tapi efeknya akan seperti apa? Iya. Karena ya mungkin tadi saya bilang, yang namanya dibilang jarum itu orang udah takut gitu kan. Ada sampai pingsan juga dok? Ada teman saya. Ada memang benar. Kadang-kadang seperti itu, oke. Ya, jadi itulah dasar pemikiran saya dalam menyusun formulasi terapi untuk kasus anak-anak autis ini. Jadi dengan menghilangkan blocking tadi, kemudian memperbaiki fungsi metabolisme di otak dengan metode akupuntur. Alhamdulillah kita sudah terapin, hasilnya bagus. Gitu. Iya. Ya. Yang saya tahu sih sebenarnya sahabat, yang saya tahu ini berdasarkan pengalaman pribadinya Dr. Agung. Ya. Di video selanjutnya ntar kita akan tontonnya. Oke dok, demikian tentang pemahaman autis ya. Untuk anak-anak dengan kasus autis. Oke sahabat, video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan ke teman dan saudara-saudara Anda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.